Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan lanjutkan pembahasan cerita dari Donghua series Wudong Qiankun Season 6 episode 3. Mimin sampaikan bahwa alur cerita dari Donghua ini mungkin terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Lindong dan sahabatnya, Xiaoyan, bersiap menuju pusat kota di mana altar raksasa bersinar. Ketika 3 sosok kuat muncul dengan 3 dari 4 kunci raksasa kuno, ketegangan memuncak. Lindong, yang memegang kunci keempat, tetap tenang meski disambut tatapan permusuhan. Saat keempat kunci diangkat, sebuah portal besar terbuka, mengungkapkan harta karun kuno yang selama ini hanya menjadi legenda, memicu euforia di kalangan praktisi yang berlomba menuju pintu cahaya tersebut. Begitu pintu terbuka, ribuan orang melesat masuk. Namun di dalam dunia lain yang terbentuk, Lindong dan kelompoknya mendapati diri mereka di ruang yang dipenuhi reruntuhan kuno dan kekuatan yang mengancam. Di tengah perjalanan mereka, Lindong menemukan sebuah mayat bersila yang menunjukkan kegagalan dalam menghadapi kesengsaraan nirwana. Saat menyentuhnya, Lindong menyerap informasi penting yang mengarah pada kesadaran baru tentang kekuatan yang harus dia capai. Di tengah perjalanan mereka menuju Sungai Pil, tempat penuh energi nirwana yang melimpah, Lindong dan Xiaoyan harus menghadapi mayat roh pil yang berbahaya. Setelah menemukan platform pelatihan kuno, mereka dikejutkan oleh kedatangan kelompok dari kerajaan Elang Langit yang mengklaim platform tersebut sebagai milik mereka. Lindong menanggapi tantangan dengan tenang, menggunakan jurus dunia penelan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di episode selanjutnya, di tengah hamparan luas Sungai Pil, sebuah platform pelatihan tampak diselimuti oleh cahaya merah terang yang membentuk penghalang kokoh. Cahaya itu bukan sekedar pemandangan indah, melainkan bagian dari formasi kuno peninggalan sekte besar zaman dahulu. Dari dalamnya, riak energi kuat berdenyut secara teratur, menandakan stabilitas luar biasa dari pertahanan yang mengelilingi tempat itu. Siapapun dari luar, bahkan jika sekuat Wang Li dan kelompoknya, takkan mampu menggoyahkan benteng cahaya itu tanpa membuka formasinya dari dalam. Lindong memandang penghalang itu dengan sorot mata penuh kepuasan. Ada kekaguman sekaligus rasa iri yang tumbuh dalam hatinya. Murid-murid sekte kuno sungguh beruntung memiliki tempat pelatihan sekuat ini, lengkap dengan perlindungan yang hampir tak tertembus. Tempat ini bukan hanya ladang latihan, melainkan juga benteng yang menjaga murid-muridnya dari gangguan luar. Xiao Dao muncul, menatap sekeliling dan menilai formasi itu. Meskipun tidak sempurna, ia menyimpulkan bahwa formasi tersebut masih cukup kuat untuk digunakan. Lindong mengangguk dan duduk bersila di tengah platform. Begitu formasi diaktifkan, ia merasakan aliran nirwana ki dari Sungai Pil mulai menipis, namun menjadi cukup stabil untuk diserap secara langsung. Sebuah fenomena yang hanya mungkin terjadi karena formasi itu. Tak jauh darinya, Xiaoyan ikut duduk dan mencengkram erat tongkat logamnya. Matanya menyala saat mengamati sekeliling. Kebutuhan nirwana ki dalam jumlah besar sangat penting baginya, yang kini berada di setengah langkah menuju panggung nirwana. Latihan di tempat ini bisa memangkas waktu yang ia butuhkan untuk mencapai kesengsaraan nirwana berikutnya. Sementara itu, Xiao Dao menatap penghalang dengan ekspresi datar. Ia tahu, meski tak bisa melihat kondisi luar secara langsung, kegaduhan pasti tengah terjadi di luar formasi. Namun Lindong tetap tenang. Baginya, Wang Li dan kelompoknya bukan lagi ancaman nyata, hanya serangga kecil yang bisa diabaikan, terutama setelah dia berhasil menembus tahap nirwana. Dengan penuh tekad, Lindong menyerahkan penjagaan tempat itu pada Xiao Dao. Ia menarik nafas panjang dan menutup mata. Sebuah lubang hitam misterius muncul di belakang kepalanya. Simbol leluhur penelan telah diaktifkan sepenuhnya. Energi liar meledak dari lubang hitam itu, menarik pilar-pilar nirwana ki merah terang dari udara sekitar dan menyerapnya tanpa henti ke dalam tubuh Lindong. Kekuatan luar biasa mengalir deras ke dalam dirinya. Pakaian Lindong berkibar oleh hembusan energi. Sementara cahaya merah terang tampak bergerak di bawah kulitnya. Tubuhnya berada di ambang batas, mendekati tahap transformasi sejati. Ia tahu bahwa menerobos panggung nirwana seperti membangun fondasi rumah. Semakin kokoh dasarnya, semakin tinggi bangunan yang dapat berdiri di atasnya.
maka ia terus menyerap energi membentuk dasar yang tak tertandingi. Saat panas mulai menyebar dari dalam tubuhnya, Lindong mengaktifkan teknik tubuh emas nirwana kecil. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, melindungi dirinya dari kemungkinan kehancuran internal. Teknik ini telah ia kuasai sepenuhnya, bahkan mendekati kekuatan tubuh emas nirwana sejati. Xiao Dao yang hanya berupa roh spiritual hanya bisa memandang dengan rasa iri. Latihannya sangat terbatas dalam wujud ini. Ia hanya bisa bermimpi memiliki tubuh fisik kembali. Namun, tekadnya tak pernah padam. Ia bersumpah akan mendapatkan kembali tubuhnya, dan untuk itu ia harus mendapatkan pil samsara. Dendam lama pun masih membara di dalam hatinya, mengingat serangan diam-diam yang hampir menghancurkannya bertahun-tahun lalu. Ia bersumpah akan membalas dendam itu 1000 kali lipat. Setelah melepaskan emosinya, Xiao Dao mengalihkan pandangan pada Lindong. Kekaguman dan harapan bercampur dalam tatapannya. Jika anak itu berhasil menembus panggung nirwana, maka peluangnya untuk membantu memulihkan tubuh Xiao Dao akan terbuka lebar. Namun ketekunan mereka membuahkan hasil. Beberapa ahli akhirnya menemukan bahwa di dalam sungai terdapat platform pelatihan tersembunyi. Tempat seseorang bisa menyerap nirwana ki dalam jumlah besar secara aman. Penemuan ini memicu gelombang pertempuran sengit. Setiap platform menjadi medan pertarungan brutal. Di tengah kekacauan itu, platform tempat Lindong berada menjadi pusat perhatian. Sekelompok besar orang telah berkumpul di sekitarnya, dipimpin oleh Wang Li yang terlihat murung dan penuh dendam. Seperti yang telah diduga oleh Xiao Dao, Wang Li belum menyerah. Namun di balik penghalang merah itu, Lindong tetap tenang. Ia tak peduli pada hiruk-pikuk dunia luar. Fokusnya hanya satu, menembus batas, menggapai nirwana, dan mempersiapkan diri menghadapi takdir yang jauh lebih besar. Di tepian sungai Pil yang luas dan beriak kuat, suasana damai yang selama ini menyelimuti dimensi itu kini telah retak. Gelombang pertempuran meletus tanpa henti, dipicu oleh munculnya ribuan sosok manusia berjubah merah menyala yang keluar dari sungai. Semua ini merupakan akibat dari terbukanya harta karun kuno yang telah mengacaukan tatanan dan memancing banyak pihak untuk merebutkan kekayaan serta kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Di salah satu sisi sungai, sekelompok besar manusia berkumpul. Mereka berasal dari berbagai kerajaan, terbukti dari perbedaan pakaian dan lencana kekaisaran yang menghiasi dada mereka. Tatapan dingin mereka tertuju pada sebuah platform pelatihan yang terkurung dalam penghalang cahaya merah terang. Riak energi yang kuat terus mengalir dari penghalang itu, menandakan sesuatu yang luar biasa tengah berlangsung di dalamnya. Ketiganya, Wang Li, Chen Ku, dan Zheng Heizu, berdiri di garis depan kelompok itu. Mereka adalah para ahli tangguh yang telah menapaki tahap Yuan Nirwana, masing-masing memimpin kelompok kuat di bawah naungan mereka. Mereka menaruh perhatian besar pada seorang pemuda bernama Lindong, yang menurut Wang Li tengah bersembunyi di balik penghalang merah tersebut. Namun Lindong bukan sembarang anak muda. Ia dikenal memiliki boneka spiritual kelas 1 dan bahkan telah menyandang gelar guru simbol surga, membuatnya menjadi target yang sangat diincar oleh para pemburu kekuatan. Chen Ku dari kerajaan mayat tertarik bukan hanya pada boneka spiritual Lindong, tapi juga pada kemampuan magisnya. Sementara itu, Zheng Heizu, meski tampak bodoh dari wajahnya, dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang tidak bisa diremehkan. Mereka semua sadar bahwa Lindong bukan lawan biasa. Ia bahkan dikabarkan telah melukai Si Kun dari Kekaisaran Tebing Iblis. Wang Li pun mengungkap rencana besarnya. Ia telah mengundang Kekaisaran Tebing Iblis untuk bergabung. Si Kun yang tengah menantang kesengsaraan nirwana kedua diperkirakan akan segera bangkit sebagai ahli tingkat tinggi. Jika ia berhasil, ia akan menjadi kekuatan utama yang langsung menyerang Lindong demi membalas dendam. Bagi mereka, ini adalah peluang emas, tidak hanya untuk menguasai platform pelatihan penuh nirwana ki, tetapi juga untuk memperebutkan sumber daya langka yang bisa memperkuat diri mereka sendiri. Namun, di balik penghalang merah yang terus berdenyut dengan energi spiritual, suasana sangat berbeda. Lindong duduk tenang di tengah platform pelatihan, dikelilingi oleh aliran nirwana ki yang sangat murni. Energi itu berputar di sekujur tubuhnya, menyatu sempurna dengan fisiknya hingga tubuhnya perlahan memancarkan cahaya emas terang. Tulang, otot, dan bahkan darahnya tampak berubah menjadi logam mulia yang tak bisa dihancurkan.
Ia telah membentuk tubuh emas nirwana, puncak penyempurnaan fisik yang menjadi simbol sejati dari seorang ahli nirwana. Transformasi ini tidak hanya memperkuat pertahanan dan kecepatan, tetapi menjadikan pemiliknya hampir tak terkalahkan dalam pertarungan melawan ahli dari tingkat yang lebih rendah. Banyak yang gagal saat menantang kesengsaraan nirwana, namun Lindong berhasil melaluinya dengan stabilitas luar biasa. Hasil dari fondasi yang telah ia bangun dengan matang selama ini. Yang mengejutkan, bukan hanya satu kesengsaraan yang datang menghampiri. Ketika Lindong mulai mendorong batas kekuatannya, awan gelap tiba-tiba menggulung di langit, dan petir serta angin surgawi mulai berkumpul. Tanda dari datangnya kesengsaraan petir angin, ujian khusus bagi seorang guru simbol surga. Hal ini sangat langka, dua kesengsaraan surgawi muncul bersamaan. Dari kejauhan, Xiao Dao, sahabat Lindong, menyaksikan dengan mata melebar. Ia tahu bahwa tubuh Lindong tengah menghadapi kekacauan hebat dari dalam. Namun, pemuda itu tidak mundur. Sebaliknya, dengan mata yang bersinar emas dan semangat membara, ia mengangkat kepalanya menantang langit. Lindong tidak hanya ingin mencapai tahap nirwana, ia ingin menaklukkan langit itu sendiri. Dalam dunia kultivasi, para praktisi harus menghadapi ujian berbahaya demi mencapai kekuatan sejati. Salah satu ujian paling ditakuti adalah kesengsaraan nirwana, yang bisa menjadikan seseorang praktisi lebih kuat atau justru memusnahkan mereka. Di sisi lain, para master simbol surgawi harus melewati ujian petir angin, cobaan mental yang menguji kemurnian dan kekuatan energi mental mereka. Kedua ujian ini sangat berbahaya, dan tak pernah ada yang waras berani menghadapi keduanya sekaligus, kecuali Lindong. Lindong, yang menapaki jalur langka sebagai praktisi sekaligus master simbol, terjebak dalam situasi mustahil. Dua ujian mematikan menyerangnya bersamaan, dari luar dan dalam. Walau badai petir dan api neraka menerjang tubuh serta jiwanya, Lindong tetap teguh. Teman-temannya, Xiao Dao dan Xiaoyan, menyaksikan dengan cemas, namun juga percaya bahwa Lindong bukan pemuda biasa. Ia adalah seorang yang telah membuktikan berkali-kali bahwa dirinya bisa melampaui batas. Cobaan pun dimulai. Tubuh Lindong memerah karena tekanan nirwana, sementara jiwa energi mentalnya ditarik keluar untuk dihantam petir surgawi. Namun, cahaya putih lembut dari jimat batu misterius melindunginya dari kehancuran. Dan saat petir mengguncang tubuh mentalnya, simbol leluhur melahap di dahinya aktif, menyerap petir demi petir dan mengubahnya menjadi kekuatan murni. Alih-alih hancur, tubuh mental Lindong justru semakin kuat dan padat. Satu demi satu sembaran petir yang bisa menghancurkan master simbol biasa ditelan oleh simbol itu. Di tengah badai gila dan tekanan mengerikan, Lindong tak hanya bertahan, ia malah berkembang. Keberadaan dua artefak sakti itu menjadikan dirinya hampir mustahil dikalahkan. Apa yang bagi kultivator lain adalah neraka, baginya adalah tempaan kekuatan yang ia manfaatkan sepenuhnya. Saat badai dan api mulai mereda, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Dari balik kobaran kesengsaraan, Lindong muncul sebagai sosok baru, lebih kuat, lebih kokoh dan jauh lebih berbahaya. Ia tidak hanya berhasil melewati dua ujian yang mematikan, tapi juga berevolusi menuju bentuk kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam dunia kultivasi. Lindong tampak duduk tenang, dikelilingi ketenangan yang dalam. Aura keemasan yang semula membungkus tubuhnya menghilang, menandakan bahwa ia berhasil melewati dua ujian besar dan kini telah menaklukkan kekuatan baru dalam dirinya. Ketika matanya terbuka, kilatan petir dan pusaran angin terpancar dari pandangannya, menandakan kebangkitan seorang praktisi yang telah naik ke tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Lindong pun menguji kekuatannya. Dengan satu pukulan, udara terkondensasi menjadi bola energi tak kasat mata yang melesat cepat dan menciptakan riak kuat saat menghantam penghalang cahaya. Ia menyadari kekuatannya kini jauh melampaui sebelumnya. Dengan energi mental yang meningkat, ia bahkan bisa menembus penghalang untuk mengamati dunia di luar, termasuk kelompok Wangli yang menunggunya dengan niat jahat. Namun, Lindong tidak lagi takut. Ia kini menjadi sang pemburu, bukan lagi mangsa. Di luar penghalang, Wangli dan rekan-rekannya mulai tak sabar. 2 hari mereka menunggu, yakin Lindong akan keluar dalam kondisi lemah dan mudah dikalahkan. Mereka bahkan sudah menyusun strategi siapa yang akan membunuhnya dan merebut boneka jiwa serta platform pelatihan.
Kesombongan dan keserakahan mereka memenuhi percakapan, menganggap Lindong hanyalah korban yang tinggal dipetik. Namun, saat penghalang akhirnya lenyap, dua sosok muncul, dan Lindong melangkah keluar dengan tawa tenang. Tiga praktisi elit segera melompat maju untuk menyerang, yakin bisa menghabisinya. Tapi di balik kesigapan mereka, ada kecemasan samar. Firasat akan kekuatan Lindong yang tak sama lagi. Mereka tidak tahu bahwa pemuda yang mereka kira telah habis itu justru baru saja lahir kembali, ditempa oleh badai dan petir, dan kini siap membalikan keadaan. Pertempuran sengit meletus di sekitar platform pelatihan Sungai Pil saat tiga ahli kuat dari Kekaisaran Tebing Iblis, Wang Li, Chen Ku, dan Zheng Heizu bergerak serempak untuk menyerang Lindong. Mereka tidak main-main, langsung mengerahkan kekuatan penuh karena tahu betapa berbahayanya kekuatan dunia pemakan milik Lindong. Dengan aura mematikan dan teknik pamungkas yang siap dilepaskan, mereka berniat menuntaskan semuanya dalam satu gebrakan. Namun, Lindong melangkah maju sendirian, tanpa rasa gentar sedikit pun, bahkan menghentikan Xiaoyan yang bersiap membantu. Tindakan Lindong yang menghadapi tiga lawan sekuat itu sendirian membuat semua orang tercengang. Namun, keyakinannya terbukti bukan tanpa dasar. Di saat ketiga musuhnya melepaskan serangan pamungkas mereka, Lindong meledakkan kekuatan Yuan dalam tubuhnya yang telah mencapai tahap Yuan Nirwana sepenuhnya. Kekuatan yang terpancar darinya membuat seluruh kerumunan terdiam dalam keterkejutan. 2 hari sebelumnya ia masih belum menembus tahap nirwana sepenuhnya, tapi kini ia telah melampauinya dengan sempurna. Dengan cepat, Lindong merapal formasi segel dan memunculkan 5 pilar cahaya raksasa yang berubah menjadi jari surgawi yang hebat. Sebuah seni bela diri tingkat tinggi. 5 jari raksasa itu menghantam serangan gabungan ketiga lawannya dan menghancurkannya dalam satu ledakan dahsyat. Tanpa mampu memberikan perlawanan berarti, tubuh Wang Li, Chen Ku, dan Zheng Heizu terlempar keras hingga jatuh ke tepi Sungai Pil, terluka parah dan tak berdaya. Keheningan menyelimuti arena. Para penonton nyaris tak bisa mempercayai mata mereka. Lindong hanya dalam satu serangan mengalahkan 3 ahli Yuan Nirwana sekaligus. Itu adalah prestasi luar biasa yang bahkan langka dilakukan oleh mereka yang telah menaklukkan kesengsaraan Nirwana kedua. Lindong melangkah maju, tombak di tangan, memastikan lawannya tak punya peluang untuk bangkit kembali. Ketegasannya memperlihatkan bahwa ia bukan hanya kuat, tetapi juga tegas dan tak memberi ruang untuk belas kasihan dalam pertempuran. Namun saat Lindong hendak mengakhiri perlawanan mereka sepenuhnya, Wang Li yang sekarat berteriak panik, memanggil nama Sikun, musuh kuat yang dikenal kejam dan baru saja mencoba menembus kesengsaraan Nirwana kedua. Seolah menjawab panggilan itu, kekuatan besar dan niat membunuh yang menakutkan mulai menyelimuti langit. Lindong segera menyadari ancaman baru telah datang. Dengan tombak terhunus dan mata penuh kewaspadaan, ia bersiap menyambut kedatangan sosok yang mungkin akan menjadi lawan terkuatnya sejauh ini. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Wudong Qiankun Season 6 episode 3. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.